Hai Sobat Fokon. Kali ini kita ketemu lagi di segmen Bincang Ahli bersama Fokon. Jadi di segmen ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang dunia konstruksi bersama para ahli yang memang bekerja di bidang konstruksi ya. Kita akan menghadirkan seorang narasumber, dia engineer arsitek gitu ya. Teman-teman pasti mungkin masih agak kurang familiar dengan engineer arsitek. Soalnya biasanya kita taunya arsitek itu arsitek industri, arsitek bangunan komersil gitu ya Pak. Nah, kita akan bicara lebih dalam tentang apa sih engineer arsitek itu, ruang lingkupnya apa aja gitu. Jadi langsung aja kita ngobrol sama narasumber kita hari ini. Mbak, silakan. Halo, perkenalkan, saya Putri Basuki. Saya merupakan salah seorang arsitek engineer di perusahaan BUMN yang saat ini proyeknya ada di Kota Surabaya. Mbak Putri, boleh dijelaskan nggak arsitek engineer itu kalau di proyek itu apa aja dia? Oke, kalau di pekerjaan konstruksi itu kan ada 3 bidang Mas. Jadi ada 3 bidang utama. Yang pertama pekerjaan sipil atau struktur, yang kedua pekerjaan MEP, mechanical, electrical, plumbing, yang ketiga itu pekerjaan finishing atau pekerjaan arsitek. Nah, dalam setiap bidang itu pasti ada namanya engineer. Tugasnya engineer sendiri itu untuk mengawal dari awal sampai akhir pekerjaan supaya terrealisasi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh owner. Baik itu dari segi konsepnya, budgetingnya, sampai ke schedule-nya itu harus terkontrak. Itu tugasnya engineer sendiri. Tapi kalau untuk tugasnya engineer arsitek sendiri, ya pastinya memastikan bahwa bangunan itu estetikanya itu sesuai sesuai dengan konsepnya dari si perencananya. Itu tugasnya engineer arsitek. Menarik sekali ya teman-teman ya. Nah, kalau Mbak Putri sendiri udah berapa lama Mbak di bidang itu? Kalau saat ini sih baru 8 tahun sih Mas jadi engineer arsitek. Berarti selama 8 tahun itu udah cukup banyak ya harusnya proyek-proyek yang udah pernah dijalani ya? Boleh share Mbak? Ada beberapa proyek dan hampir semua itu proyeknya adalah proyek Harris Building atau lebih dari 1 lantai. Seperti ada apartemen di Jakarta dan Surabaya, kemudian ada hotel juga di Bali, ada yang saat ini terakhir ini sekarang mengerjakan mall ya di Surabaya. Oh, iya. Berarti kalau di proyek-proyek itu arsitek engineering ini perannya seperti apa? Kalau untuk arsitek engineer sendiri itu sebenarnya kompleks ya perannya. Tapi kalau secara garis besarnya, arsitek engineer ini memastikan bahwa lisensi perencana ini sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Jadi apa yang dibangun itu sesuai dengan kaidah-kaidah desain, baik itu secara kenyamanan, fungsi, kemudian pemilihan materialnya sendiri. Oh, pemilihan material. Oh, biasanya pemilihan material ini teman-teman mungkin banyak yang masih bingung kayak apa aja sih yang perlu diperhatikan gitu. Kalau untuk pemilihan material itu yang pasti kualitas ya Mas ya, kualitas materialnya. Di luar di samping material itu sesuai dengan konsep atau tidak, tapi yang pasti adalah selain material itu harus sesuai dengan konsep, material itu juga harus punya kualitas. Itu yang harus dipilih oleh seorang engineer. Oh gitu. Kalau dilihat dari tren bangunan yang ada sekarang ya kan, kita kan lihat banyak pembangunan di Surabaya. Gitu material-material apa saja sih yang biasanya lebih disukai oleh pemilik proyek? Kalau untuk material itu kan mengikuti desain Mas. Tapi biasanya pasti ada tren juga, mengikuti tren. Desain itu mengikuti tren. Kalau untuk saat ini karena kondisi alam itu juga sekarang kita tahu sendiri ya, lagi pemanasan global, kemudian banyak material-material yang juga sudah mulai menipis ya stok materialnya. Jadi semakin kesini yang banyak disukai oleh orang-orang itu atau desainer-desainer itu adalah konsep bangunan yang berkonsep green atau green building gitu ya. Dimana pemilihan materialnya itu biasanya adalah material yang eco-friendly, ramah lingkungan, seperti bisa didaur ulang, mudah untuk diaplikasikan, kemudian mudah untuk dirawat. Itu yang sekarang lagi banyak dilirik ya orang-orang. Termasuk berarti kalau pemilihan bata ringan itu juga termasuk eco-friendly ya berarti Mbak? Tidak semua bata ringan eco-friendly ya, karena ada bata ringan yang justru ketika dipasang atau ketika digunakan
digunakan dia malah menimbulkan panas di ruangannya. Ketika dia membuat ruangan semakin panas, otomatis kita harus pakai AC ya kan. Jadi penggunaan AC, penggunaan lampu jadi semakin banyak. Tapi ada juga beberapa merek bataringan yang saya tahu dia eco-friendly karena dia bisa di dalam ruang yang pertama, kemudian dia justru menimbulkan efek dingin di ruangan, kemudian juga perawatannya lebih mudah, pemasangannya lebih mudah, itu juga ada. Oh gitu. Nah jadi teman-teman itu penting ya, jadi nggak semua bata ringan itu eco-friendly dia. Jadi ada bata ringan yang memang tidak masuk di eco-friendly, jadi kita harus pinter-pinter ya milih bata ringan ini. Betul. Jadi Pak, nah kita kan dari Focon Mbak. Mbak Putri pernah nggak di proyek-proyeknya itu pakai produk kami? Kalau untuk beberapa proyek saya itu ada sih yang pakai Focon. Ada pakai Focon ya? Nah kalau menurutnya Mbak Putri sendiri, bata ringan Focon itu kualitasnya gimana Mbak? Karena tugas saya sebagai seorang engineer itu harus memilih material yang berkualitas ya, dan beberapa proyek saya juga pakai Focon, berarti saya menganggap bahwa kualitas atau standar Focon itu sesuai gitu atau bagus. Karena kenapa saya bilang bagus? Karena selain itu tadi eco-friendly, ramah lingkungan, nyaman buat penggunanya ya. Kalau eco-friendly berarti sehat, dan yang pasti pemasangannya itu dia lebih mudah gitu. Berkualitasnya itu karena Focon ini kan dia lebih presisi biasanya, bentuknya lebih presisi, pemasangannya lebih mudah, dan semakin rekat dia semakin presisi, semakin rekat ketika dipasang, otomatis dia akan semakin lebih kedap suara, lebih kedap panas. Nah, berarti buat pemilik proyek, kalian nggak usah ragu lagi untuk memakai produknya Focon ya, karena seperti Mbak Putri bilang tadi, produk Focon itu presisi, gampang diaplikasikan di bangunan, juga dia eco-friendly. Betul. Wah, Sobat Focon, nggak terasa ya, kita udah ngobrol lama sama Mbak Putri ya. Di waktu juga yang memisahkan kita gitu. Terima kasih Mbak Putri buat waktunya. Terima kasih kembali. Gimana Sobat Focon, hari ini udah cukup banyak tahu ya soal arsitek engineer ya. Jangan lupa untuk follow akun sosial media Focon Interlight. Kita akan ketemu lagi di segmen Bincang Ahli bersama Focon selanjutnya. Sampai jumpa.